Yuhu, cuy. Setelah waktu yang lama akhirnya gue baru bisa ngebuat dan ngejalanin channel YouTube gue lagi. Dan mungkin gue juga nggak tahu bakalan konsisten atau enggak. Soalnya banyak keperluan yang lebih penting menurut gue. Jadi gue minta doanya aja dan supportnya dari kalian semua. Dan mungkin kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Yang dimana gue bakal nge-review sebuah anime yang memang baru aja gue tonton. Dan gue mau ingetin ke kalian kalau ini cuma sebuah pendapat gue pribadi yang sifatnya tentu aja subjektif. Dan memang jika gak sesuai pendapat kalian, kalian bisa isi kolom komentar di bawah dan kita diskusi sambil ngopi. Oke? Lanjut. Nah, anime yang bakal gue review kali ini itu berjudul Shonen Desu. Pakai tanda tanya ya. Oh iya, sebelumnya gue juga mau disclaimer aja nih kalau gue nge-review hanya berdasarkan animenya aja, tanpa lihat manganya sama sekali. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa yang gak sependapat sama gue. Nah, anime Shonen Desu ini dirilis pada tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan 17 September 2019. Yang dimana anime ini memiliki 12 episode pendek yang tiap episodenya cuma berdurasi ya 12 sampai 14 menit. Mungkin sekitar segitulah. Nah, anime ini itu punya genre komedi, seinen, dan pastinya adventure. Nah, genre adventure di anime ini menurut gue bisa dikatakan unik ya, yang dimana nanti bakalan kita bahas lebih lagi. Nah, lanjut ke studio yang buat anime ini tuh yaitu adalah studio Ezola. Nah, studio ini itu kalau gue lihat baru merilis 3 anime aja ya, yang dimana tiap animenya ini digarap berdasarkan manga dan gak ada sumber lain lagi selain manga. Termasuk anime Shonen Desu yang berasal dari mangaka Sagara Riri dan Okamoto Kentaro. サバイバルには3の法則というものがある。その1、人は適切な体温が維持できなければ3時間で死ぬ。その2、人は水なしでは3日間しか生きられない。その3、食料なしだと3週間で死ぬ。 Dan manga ini juga sebelumnya pernah ditampilkan dalam sebuah teater pada tahun 2018. Nah, lalu bagaimana keunikan dan cerita yang dihadirkan dalam sebuah anime singkat yang memiliki tema survival ini? Let's review, cuy. Yes. 夜な、こっち来んな、やめろ。Anime ini menceritakan tentang bagaimana cara 4 orang siswi SMA bertahan hidup di sebuah pulau yang dimana sebelumnya mereka telah mengalami kecelakaan pesawat yang memang tujuan sebenarnya adalah study tour. Nah, dengan terpaksa di sini mereka harus bertahan hidup hingga bantuan atau tim evakuasi bisa menyelamatkan mereka. Empat siswi tersebut diantaranya adalah yang pertama Homare Onishima, yang mungkin bisa dikatakan karakter utama karena perannya di sini sangat vital dan dominan dalam kelompok itu.
karena memang ya cuma dia seorang yang punya pengalaman bertahan hidup di alam bebas. Tapi ya kadang sifatnya yang sedikit gak bisa baca suasana, menurut gue membuatnya menjadi karakter yang terkesan lucu dan ya polos aja gitu. Yang kedua adalah Suzumori Asuka yang bisa dikatakan paling atletis ya karena dia adalah anggota klub basket sama lari. Namun sifatnya yang pemalas juga menjadi penghambat dalam hal penyelesaian suatu masalah di sini. Ya mau enggak lah gitu dia mah. 私だって動物を殺すなんて抵抗がある。でもムツが泣いてるから。 Terus yang ketiga ada Kujo Shion, seorang cewek manja yang kebetulan aja terdampar di pulau itu. Dan mungkin aja ini juga menjadi poin menarik yang dimana kehidupan mewah yang biasa dia lakuin di kehidupan sehari-hari yang gua kira bakalan hilang sepenuhnya, tapi di anime ini bakalan ada dengan kearifan pulau itu sendiri tentunya dan juga kecerdikan dari Homare yang menyediakan fasilitas-fasilitas yang tentunya bakalan membuat si Kujo Shion ini bernostalgia dengan fasilitas-fasilitas mewah yang ada di rumahnya. Walaupun ya nggak mewah juga sih, tapi cerdik lah pokoknya. Keno, 恥ずかしすぎて死にそう。お父様、お母様、アムルト、シオンは元気です。 Nah terakhir ada Amatani Mutsu, cewek paling pintar dan disiplin yang terdampar. Bisa dibuktiin dengan kata-kata di saat dia perkenalan. Kalau dia itu hobinya baca buku, mudah mengingat, ama katanya gak pernah terlambat masuk kelas. Tapi walaupun begitu dalam bertahan hidup, kepintaran aja gak bakalan ngebantu selain dengan pengalaman dan juga kecerdasan dari seseorang kalau menurut gue ya. Tapi di sini kepintaran dan juga kemampuan mengingat dari Mutsu ini bisa dipakai untuk membangun sebuah cerita dalam anime ini, yang dimana di beberapa momen memang kemampuannya ini cukup berguna untuk membantu teman-teman yang ada di kelompoknya untuk memecahkan sebuah masalah yang memang timbul di keseharian di pulau itu. Nah, dari keempat karakter tersebut yang memiliki beberapa sifat yang memang sangat-sangat berbeda ini menurut gue bisa menciptakan alur cerita yang bervariasi dan mungkin bakalan menambah warna juga dalam jalannya cerita yang dihadirkan dalam anime ini. Ngomongin soal cerita ya, walaupun tujuan utamanya ya memang bertahan hidup, tapi dengan lamanya waktu mereka terdampar, menurut gue anime ini malahan jadi terkesan mirip anime Nichijou aja gitu ya. Anime yang bertema kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi dengan latar sebuah pulau yang dibalut dengan konflik-konflik sederhana tiap episodenya, tapi dengan cara penyelesaian masalah yang unik dengan keterbatasan material, sehingga menciptakan anime yang terkesan bikin penasaran tiap episodenya dan menarik tentunya. Apalagi dengan waktu tiap episodenya yang gak lama-lama amat ya. Jadi anime ini bisa dinikmatin di waktu-waktu senggang yang mungkin beberapa orang cuma bisa nonton di sela-sela waktu kosong aja ya, yang sedikit tentunya. Nah, selain ceritanya yang unik, anime ini juga menurut gua sangat bersifat informatif dan edukatif karena masalah-masalah yang diselesaikan di sini memang menggunakan cara-cara yang bisa digunakan oleh kita di kehidupan nyata. Jadi bisa juga tuh dipraktekin sama kalian. Kali aja ada yang mau terdampar gitu di pulau atau di mana. Oh iya, walaupun edukatif menurut gua ada momen dimana cara yang dipakai bisa dikatakan gila menurut gua ya. Karena di sini ada tuh momen dimana Homare benar-benar bakalan melakukan cara apapun buat bertahan hidup. Kayak waktu ngasih minum Shion ya, lewat anunya, sama ngasih air kencing juga. Spoiler dikit lah ya. Terus kalau dilihat dari visualnya, gue kira ini visualnya ya biasa aja sih. Emang udah banyak di anime-anime modern zaman sekarang yang memang terkesan standar-standar aja, dan ya banyak itu di anime sekarang-sekarang ini.
dan gak ada keunikan yang lain. Tapi buat studio yang memang baru buat 3 anime, menurut gua Sonadeska ini patut diapresiasi, dan kita tunggu juga perilisan lainnya lagi. Semoga aja tambah jauh lebih baik lagi untuk studio Ezola ini. Oh iya, ada info menarik nih buat kalian. Jadi ternyata anime ini juga nggak melupakan yang namanya fan service yang sengaja disisipkan di sela-sela kegiatan bertahan hidup para cewek ini, yang tentunya agak vulgar dan enak buat dilihat. Enggak canda. Tapi tenang aja, menurut gua fan service di sini masih bisa dikatakan tidak berlebihan dan mungkin hanya sebatas strategi untuk menarik minat penonton aja, terutama para jomblo. Maksud gua para cowok ya. Nah, kesimpulan yang bisa gua ambil dari review singkat gua mungkin adalah, menurut gua anime ini adalah anime yang memberikan kesan baru, yang dimana sisi edukasi yang jarang ditawarkan dalam anime coba dihadirkan dalam anime ini dengan balutan konflik-konflik sederhana yang menarik tiap episodenya, dengan karakter-karakter cewek yang lucu, imut, cakep, yang punya sifat-sifat bervariasi, dan merupakan poin menarik juga dalam anime ini. Tak lupa juga hidangan tambahan berupa fan service yang menurut gue fine-fine aja untuk ditampilin. Dan mungkin ada sedikit tambahan dari gue kira anime ini bakalan lebih menarik kalau aja semua karakter di sini mempunyai peran penting masing-masing dalam kegiatan bertahan hidup tersebut. Karena di sini gue lihat cuma Omare aja yang dominan dalam pemecahan masalah-masalah yang ada, terus terkesan superior aja dalam segala situasinya. Nah, ini juga bisa dilihat di awal-awal cerita yang memang semua karakter membutuhkan adaptasi buat hidup di pulau atau di alam bebas, terkecuali dengan Omare yang memang mempunyai pengalaman dalam bertahan hidup di alam bebas yang dia dapat dari ayahnya. Ya sorry kalau spoiler. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan review singkat gue buat anime Sonadeska. Selebihnya kalian bisa tonton sendiri, dan gue mau tahu pendapat kalian tentang anime ini dengan cara tulis komentar kalian di bawah. Nanti kita diskusi sambil ngopi, oke? Oh ya, gue mau ngingetin sekali lagi kalau pendapat gue ini tentunya berdasarkan pandangan gue pribadi yang sifatnya subjektif, dan gue mau ngingetin ke kalian di sini gue cuma sekedar penikmat anime yang mau ngasih sedikit pendapat aja ke anime yang memang udah gue tonton. Dan jangan lupa buat follow IG pribadi gue di @agungvr99, dan makasih udah lihat videonya sampai akhir. Dan semoga video ini bermanfaat. Tolong kasih like, share, dan subscribe pastinya. Gue Agung dari Duke Anime Station, dan bye bye cuy.